Di kepala anak laki-laki itu tumbuh sebuah kantong hijau. Hanya karena dia terinfeksi penyakit emosi yang disebut kebahagiaan. Penderita tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli apa yang terjadi. Mereka selalu bahagia. Namun, gadis yang juga menderita penyakit emosi itu berbeda darinya. Kantong di kepalanya memiliki banyak bola mata yang bergerak. Kemampuannya adalah melihat jauh. Namun, dia hanya menggunakannya untuk mengintip. Ternyata, itu terjadi saat aku dan Yeli melarikan diri dari kapal Kaisar Laut. Selanjutnya, aku berencana mencari dalang yang membunuh ibuku. Yeli menggelengkan kepalanya. Orang dewasa itu bersembunyi di tempat gelap. Kamu belum bisa menghadapinya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah menemukan tempat perlindungan yang aman. Kekuatan di balik kapal Kaisar Laut sedang mencariku di seluruh dunia. Dan pemulihan kekuatanku juga memerlukan waktu. Jika ada satu lagi yang sekelas dunia, kita akan dalam bahaya. Yeli melihat ke kejauhan. Tempat perlindungan ada di sana. Kami tiba di rumah sakit jiwa kedua di kota Donghai. Aku berdiri di depan sekelompok pasien jiwa dan sedikit tertegun. Tempat ini benar-benar bisa melindungiku. Benar. Suara Yeli penuh keyakinan. Ini adalah lembaga resmi di kota Donghai. Rumah sakit khusus yang merawat pasien penyakit emosi. Pemerintah Daxia adalah kekuatan terkuat di kota Donghai. Seperti kamu yang bisa mengendalikan tubuh emosi monster emosi, pasti akan direkrut oleh pemerintah. Perlu diketahui bahwa rumah sakit ini memiliki tempat yang istimewa. Tapi kamu belum bisa melihatnya sekarang. Sebelumnya meminjam kekuatanku. Kamu melihat yang mengintai di beberapa monster emosi raksasa di atas kota Donghai. Salah satunya menjaga tempat ini. Jadi aku datang dengan jujur untuk mencari perawat wanita untuk tes darah. Ketika aku duduk di bangku menunggu hasil tes, menemukan bahwa tidak ada yang memiliki kantong di kepala semua perawat. Yang lebih aneh adalah pasien yang memiliki kantong di kepala sangat sedikit. Kecuali untuk pemuda di sampingku yang terus tertawa. Kantongnya berbeda dari kantong kemarahan yang pernah aku lihat sebelumnya. Yeli berkata bahwa aku telah benar-benar mengalami transformasi. Seiring dengan pemahaman diri yang semakin mendalam, kemampuan juga meningkat. Jadi bisa melihat jenis kantong lainnya. Kantong hijau ini terinfeksi virus emosi kebahagiaan. Pasien tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli apa yang terjadi. Mereka merasa sangat bahagia. Saat saya tiba-tiba menyadari, seorang gadis di belakang saya menyapa saya. Hai, tampan. Permisi, apakah kamu juga datang untuk berobat? Ternyata dia bertanya karena melihat saya terlihat lebih normal. Saya dan dia mulai mengobrol. Gadis itu mengeluh dengan putus asa. Aku dipaksa datang oleh orang tuaku. Saya sudah mencari informasi di internet. Rumah sakit ini khusus merawat pasien dengan gangguan jiwa yang sangat parah. Terbagi menjadi area A dan area B. Pasien di zona A sudah tidak normal. Sementara di zona B, semua yang dikurung adalah pembunuh yang dirantai. Yeli mengingatkanku. Zona A bertanggung jawab untuk merawat pasien yang telah terinfeksi tetapi belum mengalami transformasi. Zona B bertanggung jawab untuk mengurung tubuh emosi yang telah berhasil mengalami transformasi. Saat gadis itu berpikir tidak mungkin masuk ke rumah sakit kedua, perawat wanita membawa hasil tes darah. Changmu, Zhang Jiaqi, kalian berdua ikut saya untuk mengurus prosedur masuk rumah sakit. Zhang Jiaqi seketika wajahnya pucat. Tidak mungkin. Saya jelas-jelas baik-baik saja. Perawat wanita membawa kami berdua ke bagian rawat inap rumah sakit kedua. Menurutnya, pelayanan di sini setara dengan hotel bintang 5. Di jalan, Yeli membantu saya memecahkan beberapa keraguan saya. Ternyata Jiaqi juga adalah tubuh emosi. Monster emosinya bersembunyi di dunia. Kemampuanku tidak cukup jadi tidak bisa melihat rumah sakit melalui pengambilan darah. Juga tidak bisa menentukan kami sebenarnya tubuh emosi jenis apa. Ketika perawat membawa kami ke pintu masuk area B rumah sakit kedua, di atas berdiri banyak pengawal khusus. Jiaqi dengan emosional menarik tangan perawat. Saya bukan pembunuh. Loh, kenapa kamu membawaku ke zona B? Perawat tersenyum dan menghibur. Jangan tegang. Video-video yang beredar di internet itu semua palsu. Mereka mengatakannya dengan sangat mengerikan demi menarik perhatian. Kerjasamalah dengan baik dalam perawatan. Kamu akan segera bisa keluar dari rumah sakit. Namun Jiaqi masih tremor karena ketakutan. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Kenapa setiap dari kalian memegang sesuatu? Penjaga di menara mengarahkan senjata ke arah kami. Saat ini, aku sudah melihat kantong di kepala Zhang Jiaqi. Tepatnya, itu adalah sekumpulan bola mata yang bergerak. Apakah penjaga-penjaga ini juga melihat monster emosinya? Saya bertanya pada Yeli tentang rencana itu. Apa yang terjadi jika tidak terpilih oleh pihak resmi? Dia mengingatkanku untuk tidak bertindak sembarangan. Yang ringan bisa dijatuhi hukuman penjara jangka panjang. Yang terlalu berbahaya akan dieksekusi di tempat. Namun aku meletakkan tanganku dengan lembut di bahu Jiaqi. Sambil tersenyum menenangkannya. Jangan tegang. Jika tidak, kamu benar-benar akan diperlakukan sebagai ancaman. Saat saya melepaskan kekuatan rasionalitas di tangan saya, monster emosi miliknya perlahan-lahan menghilang. Bersembunyi kembali ke dalam alam hati yang dalam. Dia menjadi tenang. Dengan malu-malu, dia berkata maaf kepada perawat. Perawat sangat terkejut. Dia bahkan bisa stabil di tepi kehilangan kendali. Yeli menggoda di samping. Apakah seorang asing juga layak untuk kamu gunakan kekuatan rasionalitas untuk menyelamatkannya? Saya menjelaskan bahwa saya ingin menunjukkan sedikit rasa empati. Lagi pula, pihak resmi tidak akan merekrut tubuh emosi yang berdarah dingin, kan? Saat saya pikir bisa masuk dengan lancar, perawat memberi perintah kepada penjaga untuk menembak. Sebuah peluru tepat mengenai Jiaqi. Dia jatuh ke tanah dengan suara. Saya tertegun selama beberapa detik. Yeli berbisik di sampingnya. Berikan sedikit reaksi. Ya, jika tidak, itu benar-benar akan menjadi berdarah dingin. Saya segera berjongkok untuk memeriksa. Tidak ada jejak darah. Itu adalah peluru anestesi. Kemudian Jiaqi dibawa pergi dengan tandu. Perawat memberi nasihat. Tubuh emosi jenis tadi ketahui. Emosi sangat tidak stabil. Dikurung berdasarkan tingkat risiko tinggi. Saya bertanya kepada perawat apa perbedaan tingkat risiko tinggi. Dia tersenyum kepada saya. Hanya akan memperketat pengawasan saja. Tadi kamu merangkak.
Kamu tampak sangat tenang. Bagaimana kalau saya juga melakukan penilaian cepat untukmu? Hanya bertanya beberapa pertanyaan sederhana. Saya mengangguk setuju. Perawat melihat berkas saya dan bertanya. Sangat sedikit orang yang secara sukarela datang untuk diperiksa di rumah sakit jiwa. Ceritakan alasannya. Untuk itu, saya sudah memikirkan alasan. Awalnya saya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Sebagian besar orang memiliki kantung di kepala mereka. Dan beberapa monster. Kemudian saya sepertinya memiliki semacam kekuatan yang tidak bisa dilihat orang lain. Saya merasa itu adalah intuisi yang muncul. Jadi saya datang untuk diperiksa. Saya mengulurkan tangan dan menggunakan sedikit kekuatan rasionalitas. Apakah kamu bisa melihat sesuatu di tangan saya? Perawat tampak sangat terkejut. Saya kembali mengarahkan senjata kepada penjaga. Saya terkena peluru anestesi. Setelah jatuh, perawat menghela napas lega. Betapa berbahayanya. Dalam waktu singkat, dua tubuh emosi jenis tadi ketahui muncul. Penjaga Lee tersenyum lebar. Ini terlihat cukup normal. Bagaimana memulai pertarungan? Perawat dengan wajah serius. Yang normal seperti ini justru yang paling berbahaya. Saya menyadari dia terus berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ini adalah tanda-tanda khas skizofrenia. Meskipun dia sekarang memiliki kepribadian yang lembut. Namun, kepribadian lainnya bisa sangat berbahaya. Dan dia dapat menggunakan kekuatan emosi dengan mahir. Monster emosi juga belum pernah muncul. Orang seperti ini jauh lebih menakutkan dibandingkan gadis itu. Saat perawat memberitahu tim tandu untuk mengangkat saya sudah bangkit lebih awal. Tepat saat itu, saya bertatap mata dengannya. Dia hampir terjatuh karena terkejut. Bagaimana kamu masih bisa sadar? Dinding tinggi segera dikelilingi oleh penjaga bersenjata. Mengaktifkan tingkat kewaspadaan 1. Yeli merasa sedikit canggung. Saya baru saja ingin menyuruhmu untuk berbaring sedikit lebih lama. Sudah sampai pada titik ini. Saya mengangkat kedua tangan. Jangan tembak. Aku menyerah. Perawat dan penjaga semua tertegun. Apa ini lagi? Akhirnya, kedua tangan saya terikat oleh rantai hitam. Perawat menunjukkan senyum puas. Rantai ini dapat menekan semua kekuatan khusus. Sekarang kamu sudah setara dengan orang biasa. Tapi saya merasa sangat bingung. Tidak hanya tidak ditekan oleh rantai. Sebaliknya, saya malah menyerap kekuatan rantai. Yeli menjelaskan sambil tersenyum. Logam rantai sudah terinfeksi oleh emosi rasional. Bagi orang lain, itu adalah belenggu. Tapi bagi kamu, itu adalah suplemen terbaik. Di sisi lain, di Biro Manajemen Emosi Kota Donghai, Kepala Biro Ku Weiming menghubungi telepon Song Huihui. Nona Song, orang yang kamu cari sudah ditemukan. Dia sekarang adalah pasien di rumah sakit kedua. Song Huihui tersenyum ringan. Bukankah itu menjadi urusanmu? Ku Weiming segera menjamin. Tenang saja. Saya akan pergi ke rumah sakit kedua untuk mengambilnya. Menutup telepon. Song Huihui tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Saat ini ada seorang pria yang disiksa olehnya di dalam ruangan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya di dalam hati. Penampilan Chang Mo cukup menarik. Sebelum kamu mengeluarkan kekuatanmu, kita masih bisa bersenang-senang. Aku sangat menantikan untuk melihat wajah tampanmu yang sedikit berbahaya. Ekspresi sedikit hancur dan putus asa. Di dalam ruang perawatan rumah sakit, Jiaki berteriak kesakitan. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku. Aku sangat ingin melihat pria berotot 8 paket mandi. Perawat Xiaolin gemetar ketakutan. Kakak Zhou, mari cepat berikan dia obat. Perawat Zhou awalnya ingin pasien mengendalikan dengan kehendak. Namun, kondisi Jiaki semakin memburuk. Saat perawat Zhou bersiap untuk memberikan obat, hanya tangan halusnya menyentuh wajah Jiaki. Tenanglah. Jika benar-benar kehilangan kendali dan menjadi monster, maka tidak ada yang bisa dilihat lagi. Orang yang menenangkannya adalah Dr. Lou Qingye. Kepala perawat segera mengingatkan. Dr. Lou, Anda terlalu ceroboh. Namun, detik berikutnya, bola mata Jiaki di kepalanya tiba-tiba bergetar. Perlahan-lahan menghilang. Dr. Lou berkata dengan lembut. Kecil Jiaki melakukan dengan sangat baik. Ternyata penyebab penyakit Sang Jiaki adalah Chen Ge. Sebulan yang lalu, dia secara kebetulan bertemu dengan seorang kecil. Setelah pulang, dia menemukan bahwa dia bisa melihat orang itu di rumahnya. Kemampuannya mirip dengan Qian Lian. Dr. Lou sementara menetapkan sebagai tubuh emosi jenis tadi ketahui nomor 7. Tingkat risikonya rendah. Kemudian dia berjalan ke depan saya. Pasien Chang Mo. Bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Memiliki kekuatan aneh dan mencari pengobatan. Diduga mengalami skizofrenia. Namun, dia mengklaim hanya suka berbicara sendiri. Kekuatan emosi adalah tangan yang dapat mengkristal dan melepaskan api biru. Sementara ditetapkan sebagai tubuh emosi jenis tadi ketahui nomor 7. Dalam tingkat bahaya. Dia tersenyum padaku. Jangan khawatir. Emosi Anda sangat stabil. Pasti bisa keluar lebih cepat. Tapi sebelum sepenuhnya memahami kemampuanmu, kamu harus terus mengenakan rantai dengan susah payah. Kemudian, Dr. Lou mendekati pasien yang paling membuatnya pusing. Seorang anak laki-laki dengan tatapan kosong. Pasien Chen Ju. Tidak ada perilaku atau reaksi buruk, kecuali hasil tes darah yang abnormal. Tampaknya lebih bodoh daripada orang normal. Sementara ditetapkan sebagai tubuh emosi jenis tadi ketahui nomor 6. Tingkat risiko rendah. Aku menebak, bodoh juga bisa dianggap sebagai salah satu emosi, kan? Jiaki yang sudah pulih melompat dengan gembira. Ternyata saya bukan orang dengan penyakit emosi. Kemampuan superku adalah bisa melihat pria tampan mandi. Ini benar-benar surga. Dr. Lou mengingatkan. Kecil Jiaki, jangan lengah ya. Semua tubuh emosi adalah orang gila. Hanya saja ada yang bisa dikendalikan. Beberapa tidak bisa. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Manajemen Tubuh Emosi Pasal 4, pemerintah telah mendirikan Biro Manajemen Tubuh Emosi. Rumah sakit kami adalah lembaga di bawahnya. Bertanggung jawab untuk merawat tubuh emosi. Memastikan kalian tidak membahayakan masyarakat. Jadi, mohon untuk bekerja sama dalam pengobatan. Jika melanggar hukum setelah keluar, saat itu, yang datang menangkap kalian tidak akan selembut kami.
Bisa selamat saja sudah beruntung. Saat itu, saya juga tidak bisa melindungi kalian. Setelah Dr. Low pergi, saya dengan teliti membaca undang-undang kerahasiaan manajemen tubuh emosi. Ada sebuah pertanyaan dalam pikiranku. Jika hukum benar-benar seadil itu, mengapa Liuza bisa bebas dari hukuman? Yeli tersenyum misterius. Dia pasti memiliki dukungan dari pejabat tinggi biro. Seberapa dalam air ini sulit untuk dikatakan. Kasus ibumu pada awalnya diteruskan ke Biro Manajemen Tubuh Emosi. Setelah itu tidak ada kabar lagi. Saya tiba-tiba menyadari. Jadi, apakah kita tidak sedang terjebak dalam jaring sendiri? Yeli bereaksi terhadap Chai. Oh iya, tapi saya tidak bisa mengingat alasan spesifiknya. Hanya ingat bahwa harus datang ke sini. Percayalah pada saya sebelum kehilangan ingatan. Sisi lain, Dr. Low dipanggil masuk ke kantor. Ku Weiming dengan santai meminum secangkir kopi. Lalu tiba-tiba menjatuhkan cangkir ke lantai. Dr. Low terkejut. Dia bertanya kepada kepala biro apa yang terjadi. Ku Weiming melempar setumpuk dokumen ke arahnya. Masih berani bertanya padaku. Lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Di luar, ada 2 perawat yang cemas mendengarkan. Ternyata situasi seperti ini sudah terjadi lebih dari sekali. Kepala biro selalu marah setiap kali datang. Direktur tidak bisa mengatur. Hanya karena kepala biro juga atasannya. Uang untuk operasional rumah sakit harus dari anggaran biro. Ku Weiming sudah tidak marah-marah lagi. Dia mulai menjelaskan situasinya kepada Dr. Low. Orang ini telah melakukan pembunuhan di kapal Haisang Huang di malam tadi. Pagi ini baru saja melarikan diri ke rumah sakit. Kalian berani mengurus prosedur masuk untuknya. Apakah kalian mampu menghadapi kekuatan di balik Haisang Huang di? Ini sudah meningkat menjadi masalah diplomatik. Ku Weiming menatap Dr. Low yang seluruh tubuhnya bergetar. Sekarang cepat serahkan orang itu. Jika tidak, segera pergi saja. Setelah mengatakannya, dia merasa sangat bangga. Mengira sudah dengan mudah mengendalikan Dr. Low. Tiba-tiba, setetes darah hangat menetes di bahunya. Dia mengulurkan tangan untuk meraba. Namun, tidak ada apa-apa. Dia mengira itu hanya ilusi. Namun, lebih banyak cairan terciprat. Itu mengotori kemejanya dengan warna merah. Namun, detik berikutnya anehnya menghilang. Dia sedang bingung. Dia menunjukkan. Darah kental muncul kembali. Kali ini, area yang terkena sangat luas. Seperti air terjun yang memenuhi seluruh ruangan. Dr. Low yang terus membungkuk perlahan membuka suara. Suaranya mengandung dingin yang menusuk. Apakah kamu benar-benar berpikir saya akan takut padamu? Tidak. Saya sebenarnya cukup takut. Saya takut tidak bisa menahan diri untuk membunuhmu.